dan akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita harus bersukacita. Kalisa KWP dan adik-adik yang ada di rumah, untuk menambah sukacita kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita akan membuka sekolah minggu kita di hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami lagi hari yang baru, bahkan kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami hati yang mau mengikuti sekolah minggu ini dengan baik, dan tolong supaya kami juga mau mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik, menyanyi, memuji nama Tuhan dengan baik, dan terlebih Tuhan setiap pelajaran, setiap nilai-nilai tentang kebenaran-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama, yang akan kami dengar selama sekolah minggu di hari ini, boleh kami lakukan dengan baik. Pada sekolah minggu kami di hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalisa dan juga KWP, tadi kan di awal Pak Selvi udah bilang kalau kita semua harus bersukacita untuk menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk terus menambah sukacita kita, kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah kita pada saat ini. Benar nggak Kak? Betul sekali Kak. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus di tengah kita. Adik-adik ikutin gerakan ya. Tuhan Yesus di tengah kita suka
kita mau sama-sama memberikan persembahan syukur. Silahkan adik-adik mengumpulkan persembahan terlebih dahulu di rumah, dan ketika sekolah minggu kita sudah diadakan kembali, adik-adik dapat membawa persembahan yang telah dikumpulkan. Dan untuk memberikan persembahan syukur pada saat ini, bersama-sama kita akan menyanyikan pujian, "Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan." Kebaikan Tuhan itu tidak dapat kami balas satu demi satu. Tapi pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu ini tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan, tetapi kiranya Tuhan dapat menerima, menyucikan, dan menguduskan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan. Berkatilah juga Kak Ratna yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan ada padanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Selvi dan Kak Wempi, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita tentang kebenaran dan perbuatan Tuhan Yesus yang mulia, sambil menyiapkan hati kita semua, kita akan mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan?
selamat berjumpa kembali. Hari ini kalian akan mendengarkan cerita bersama dengan Kak Ratna. Adik-adik, Kak Ratna mau tanya nih, pernah gak sih kalian merasa bersuka cita sekali, bergembira dan sangat bahagia? Wah, pasti pernah dong ya. Mungkin saat kalian berulang tahun, kalian mendapat kado yang kalian inginkan, ataupun naik kelas. Wah, pasti gembira banget kan ya. Atau aku punya adik bayi, mamaku baru melahirkan, aku sangat senang sekali memiliki adik bayi. Atau Tuhan menjawab doaku, aku kan pengen sepeda, aku mendapatkan sepeda dari papa, itu membuat aku bersuka cita. Wah, bisa seperti itu ya. Nah, adik-adik, saat bersuka cita seperti itu, apa yang kamu lakukan? Diam-diam aja, biasa aja, atau kamu menceritakan, membagikan kegembiraanmu kepada orang-orang di sekitar, kepada papa, mama, kakak, adik, atau teman-temanmu? Beda-beda nih cara kita mengungkapkan sukacita kita. Nah, Kak Ratna punya cerita nih tentang satu orang yang baru saja mendapat kabar sukacita, dan apa yang dilakukannya? Dia ingin membagikan kabar sukacita ini kepada saudaranya. Dia adalah Ibu Maria. Kita lihat. Ibu Maria buru-buru mau kemana ya? Kita ikutin yuk. Adik-adik, kita ikutin ya. Ibu Maria, mau kemana? Aku ingin pergi ke rumah Elizabeth. Oh, adik-adik, ternyata Ibu Maria mau ke rumah saudaranya, yaitu Ibu Elizabeth. Adik-adik, kita lihat lagi yuk lanjutannya. Salam bagimu. Salam bagimu juga. Sayangnya saudaraku Sakaria tidak bisa bicara. Sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Suatu hari ia masuk bait Allah dan menjadi bisu sepenuhnya. Aku masih heran apa yang ia lihat. Lalu Elizabeth? Elizabeth, Salam bagimu Elizabeth. Maria, sungguh diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Oh, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Wah, ternyata Maria mau membagikan kabar sukacita ini kepada Elisabet dengan mengunjunginya, dan apa yang terjadi? Mereka bersama-sama memuji Tuhan. Wah, Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus sangat bersukacita sehingga dia mengucapkan kata-kata berkat bagi Maria. Adik-adik, dari apa yang mereka berdua ungkapkan tadi merupakan bentuk syukur mereka atas berkat Tuhan dalam hidup mereka dengan bersama-sama membagikan sukacita tersebut. Adik-adik, hidup kita di dalam Tuhan juga memiliki berita yang paling membahagiakan, yaitu bahwa kita semua adalah anak-anak yang dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita juga bersikap seperti Maria dan Elisabet yang mau membagikan kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, bagi papa mama, bagi saudara, bagi teman-teman, atau siapapun yang ada di dekat kita. Dengan berbagi sukacita, kita pun menjadi saksi Tuhan atas segala perbuatan ajaibnya dalam kehidupan kita semua. Berbagi sukacita seperti apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Gak usah yang susah-susah deh. Kalian kalau bertemu orang-orang di sekitarmu, tersenyumlah kepada mereka. Atau misalnya ketika kamu sembuh dari sakit, bersyukurlah kepada Tuhan selalu. Atau ketika orang tuamu merasa susah, sedang kesusahan, kamu bantu mereka dengan cara menghibur mereka lewat sikap-sikapmu yang baik dan taat kepada orang tua. Bahkan saat sedang pandemi ini, kamu masih bisa beribadah. Karena itu tetap setia mengikutinya ya. Kamu juga masih bisa belajar dari rumah masing-masing. Ayo, rajin belajar. Itu semua merupakan berkat Tuhan yang mendatangkan sukacita, bukan? Nah, bagikanlah sukacita itu kepada orang di sekitarmu lewat sikap hidupmu yang semakin hari semakin baik. Sehingga adik-adik dan semuanya bisa bersama-sama memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet tadi. Apakah adik-adik siap untuk berbagi sukacita? Siap! Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, cerita tentang Maria dan Elisabet tadi terdapat di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Ayat hafalan untuk kalian semua pada hari ini masih sama, terambil dari Lukas 1 ayat 46b sampai 47. Kita hafalkan bersama-sama yuk. Buka Alkitab kalian di rumah ya. Lukas 1 ayat 46b sampai 47. 1, 2, 3. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sama-sama kita sudah membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari dua orang ibu, Ibu Maria dan juga Ibu Elisabet. Mereka berdua mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ketika mereka mendapatkan sukacita,
kasih, sekarang setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, saatnya adik-adik mengerjakan aktivitas. Kali ini Kak, aktivitas akan dipimpin oleh Kak Damara. Selamat dan semangat mengerjakan aktivitas untuk adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Damara di hari ini. Adik-adik, Kak Damara mau memberitahu adik-adik untuk bahan-bahan yang harus disiapkan hari ini. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama, adik-adik perlu siapkan kertas origami bermotif seperti ini, atau bisa juga kertas kado yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian adik-adik juga perlu menyiapkan kertas BC. Disediakan 2 warna ya adik-adik. Di sini Kak Damara sediakan warna pink dan warna hijau. Adik-adik juga bisa menggunakan warna coklat karena nanti itu akan kita jadikan bagian wajah. Kemudian adik-adik juga perlu penggaris, perlu gunting, lalu menyediakan stik sebanyak 2 buah, lalu pensil, penghapus, dan lem uhu. Nah, itu bahan-bahan yang harus adik-adik sediakan ya. Adik-adik, Kak Damara akan mulai dari membuat rok atau gaun dari Maria dan Elizabeth. Nah, gaunnya kita akan buat dari origami yang bermotif. Nah, origami bermotif ini adik-adik bolak-balik ya. Yang ini polos, yang ini ada motifnya. Nah, adik-adik menggambarnya di bagian yang polos. Kak Damara akan gambar ya adik-adik. Sembari adik-adik ingat ya ukurannya. Adik-adik, kita mulai dari ukuran roknya ya. Nah, ukuran bawah roknya adik-adik kita akan tarik garis 4 cm. Nah, ini dari 0 ke 4 cm. Kemudian untuk tinggi atau nanti yang menjadi panjangnya itu 8 cm. Nah, tapi Kak Damara mau beri penanda dulu ya untuk bagian kanan dan kirinya. Ini 8 cm, tarik lurus saja dari bagian bawah adik-adik. Nah, setelah itu Kak Damara letakkan penggarisnya untuk menghubungkan 2 titik tadi. Nah, karena kita butuhnya untuk bagian pinggangnya itu 2 cm, Kak Damara ambil dari titik ini ya adik-adik, 1 sampai 3. Nah, ini 2 cm adik-adik. Setelah itu adik-adik cukup menghubungkan garis ini dan garis yang di bagian bawah. Nah, ini bagian roknya adik-adik. Nanti adik-adik bikin adik-adik buat 2 bagian ya. Yang satu untuk roknya Maria, satu untuk roknya Elizabeth. Nah, setelah ini adik-adik kita gunting. Adik-adik jika kesulitan boleh minta bantuan papa mama, kakak, atau oma opa ya. Nah, setelah ini adik-adik, kalau tadi adik-adik perhatikan, rok yang Kak Damara beri contoh ini ada sedikit motif seperti segitiga kecil ya adik-adik. Nah, kita mau coba buat nih bagian pinggir-pinggirnya adik-adik. Nah, caranya adik-adik boleh gambar di bagian sini ya. Adik-adik buat saja segitiga kecil yang nanti akan kita gunting. Adik-adik buat keliling ya, kecuali nanti di bagian pinggangnya ini. Nah, nanti setelah ini adik-adik gunting. Sesuaikan dengan bentuk segitiganya ya adik-adik. Ikuti saja garisnya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah semua gunting bagian-bagiannya, adik-adik akan mendapatkan kertas seperti ini.
Nah, nanti adik-adik akan punya kertas seperti ini, bentuknya seperti rok ini 2 bagian. Nah, itu untuk bagian roknya. Kemudian Kak Damara akan lanjutkan untuk membuat bagian kerudungnya ya adik-adik, atau penutup kepalanya. Nah, Kak Damara akan buat dari kertas BC yang berwarna pink. Nah, nanti adik-adik bisa sediakan 2 warna ya, agar nanti bisa membedakan mana yang Maria dan mana yang Elizabeth. Nah, untuk penutup kepalanya adik-adik silahkan buat garis di bagian bawahnya sekitar 3 cm. Kemudian untuk panjangnya atau tingginya ke atas itu sekitar 5 cm, tapi diberi titik saja di sini adik-adik. Lalu setelah itu nanti adik-adik bisa buat seperti garis melengkung. Dikira-kira saja adik-adik, jika dirasa kurang rapi boleh di stip ya, lalu diulang lagi. Nah, ini kira-kira sejajar dengan 5 cm tadi ya adik-adik. Nah, kemudian adik kira-kira seperti ini. Lalu adik-adik boleh tarik garis sedikit sekitar 1 cm, 1,5 cm, untuk kemudian garis ini adik-adik hubungkan dengan bagian bawah. Nah, setelah ini sama adik-adik, ini adik-adik gunting ya. Nah, jangan lupa untuk membuat ini 2 bagian adik-adik. Satunya boleh pakai warna pink, satunya boleh pakai warna kuning atau warna lain yang adik-adik suka. Sama seperti roknya tadi, kita mau beri motif, kecuali untuk bagian depan ini ya. Nah, Kak Damara akan gambar di bagian sini. Setelah itu adik-adik juga gunting sama seperti dengan bagian rok tadi, sesuai dengan garis-garisnya. Nah, nanti setelah adik-adik gunting semuanya, adik-adik akan mendapatkan bentuk seperti ini untuk penutup kepalanya. Nah, setelah itu adik-adik kita akan membuat bagian wajah atau kepalanya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita membuat bagian yang terakhir, yaitu bagian kepalanya. Kak Damara pakai BC berwarna hijau, adik-adik juga boleh cari BC yang berwarna coklat. Nah, caranya adik-adik boleh gambar lingkaran ya, tapi sedikit oval adik-adik, atau kalau adik-adik kesulitan juga boleh pakai koin ya adik-adik. Nah, sama seperti bagian rok dan penutup kepala tadi, adik-adik buat 2 lingkaran ya. Nanti setelah lingkarannya adik-adik buat, adik-adik boleh gunting lingkarannya. Nah, nanti lingkarannya sesudah digunting akan menjadi seperti ini. Nah, karena kita sudah punya lingkaran, penutup kepala, dan juga roknya, sekarang saatnya kita menempelkannya. Nah, adik-adik tempelkan dulu yang pertama bagian penutup kepalanya ini di bagian roknya. Ya, di sini Kak Damara pakai lem uhu adik-adik. Oke, kemudian setelah itu kita tempelkan sedikit saja ya, jadi sepertiga ya dari bagian roknya adik-adik seperti ini. Kemudian setelah itu adik-adik kita ambil bagian kepalanya tadi, kita tempel di bagian sini. Jadi usahakan nanti dia akan terlihat seperti ini ya adik-adik. Jadi setengahnya seperti ini. Nah,
Nah, nanti setelah seperti ini adik-adik kita bisa gambar wajahnya adik-adik. Nanti adik-adik bisa beri senyumnya atau bibirnya, kemudian matanya, dan juga alisnya. Nah, setelah itu adik-adik tinggal menempelkan sticknya di bagian belakang. Sticknya mulai dari sini ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik akan punya dua bagian seperti ini. Jadi yang satunya adalah Maria dan satunya adalah Elizabeth. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik buat ini dua bagian, tinggal dibalik saja yang satunya agar wajahnya bisa berhadapan seperti ini. Nah, Kak Damara balik ya, nanti bagian belakangnya ditempelnya seperti ini. Oke adik-adik, itu aktivitas kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk dikerjakan ya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini, kita akan berdoa, dan doa penutup akan kami pimpin. Jadi siap ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa seperti Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, kami harus berbagi sukacita dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun bisa berbagi sukacita dengan keluarga kami maupun dengan teman-teman di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon Tuhan berikan kami ketekunan dan kerajinan saat kami belajar di rumah. Tuhan memberkati kami supaya di minggu depan kami boleh menghadiri kembali ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memimpin sekolah minggu kami di hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kalisa dan juga KWMP, ada pesan-pesan yang harus sama-sama kita lakukan bersama. Ya Kak, apa aja Kak Selvi? Ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Ya. Yang kedua, setiap kali mau keluar rumah harus menggunakan masker. Yang ketiga, Kak? Yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orang lain, jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke. Terus yang keempat? Yang keempat adalah jangan lupa untuk rajin belajar dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan juga Ibu Guru. Oke Kak Selvi. KWMP, Kalisa dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu bangsa Israel sangat menantikan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita. Mereka